Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, baru saja tadi kakak menulis menceritakan tentang misteri angka 68 yang terpecahkan. Nah, kira-kira 2 bulan lalu ini kakak juga melihat ini misteri angka 68 ini di sebuah website yang bernama Channel Factly ya. Channel Factly ini memberitakan bahwa kenyataan bahwa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Ketiga yang sekarang terjadi di Ukraina itu dimulai pada tanggal, bulan dan tahun dengan pola-pola yang unik, di mana ya tanggal ditambah bulan ditambah angka depan tahun ditambah angka belakang tahun, itu jumlahnya itu ternyata itu sama dengan 68 ya. 68 semua ya. Nah, mari kita klik coba ya seperti apa ya. Ini ya itu. Nah, itu website-nya, channelnya. Siap hadapi tantangan ini. Waduh, ini iklannya dimatikan dulu ya, adik-adik ya. Adik-adik, nah, iklannya di skip dulu. Nah, a popular social media post claims that there is a similar pattern in the dates on which the two world wars and the ongoing Russia-Ukraine war began. While the dates of the Second World War and the Russia-Ukraine war given in the post are correct, the date of the First World War is not. The first lagi macet ini ya, adik-adik, lagi macet. Tapi untungnya tadi udah kakak ringkaskan ya. Nah, jadi tanggal dimulainya Perang Dunia yang ke-1, Perang Dunia Pertama, yaitu Perang Dunia Pertama itu tahun berapa tuh? Tahun 1914. Ini terjadi di Eropa ya. Bulannya bulan 7, tanggalnya 28 Juli tahun 1914. Ini kalau dijumlahkan, tanggal 28 ditambah bulan Juli ditambah 19 ditambah 14, ini ternyata 68 angkanya ya. Kemudian Perang Dunia yang kedua itu dimulai pada tanggal 1 September 1939. Ini kalau dijumlahkan angkanya 1 ditambah 9 ditambah 19 ditambah 39, itu ternyata jumlahnya 68 juga. Nah, sekarang ya perang yang terjadi di Ukraina itu kan merupakan Perang Dunia Ketiga ya. Dimulainya kapan? Dimulainya tanggal 24 Februari tahun 2022. Nah, ini kalau 24 ditambah 2 ditambah 20 ditambah 22, itu ternyata itu jumlahnya tuh 68 juga. Nah, jadi ya 68 ini kan dulu pada zaman taman kanak-kanak itu kan kakak tua ya. Saya disebut kakak enggak apa-apa ya, kakak tua ya. Waktu nulis huruf B itu gini. Zaman dulu nggak bisa nulis huruf B itu gini. Kemudian angka G itu zaman dulu itu begini. Kalau adik-adik lihat mesin ketik zaman kuno itu kan begini. Ini G-nya begini ya. Seperti apa ya? Seperti semut ya, semut besar itu. BG, ini BG 68. Ini juga seperti ini ya. Ini juga menulis 68 itu sama dengan seperti huruf B dan huruf G ya. G gini ya, G zaman dulu ya. Nah, jadi ada 3 BG ya. Ini juga BG, ini BG lagi, BG lagi, BG lagi, BG lagi ya. Ini BG lagi ya. Nah, kalau nggak percaya coba nanti adik-adik baca koran-koran zaman dulu ya. Itu pasti huruf G-nya seperti ini ya. Nah,
Nah, jadi ya ada BG1, BG2, BG3 ya. Perang Dunia Pertama itu BG1, Perang Dunia Kedua BG2. Lah sekarang itu Perang Dunia Ketiga ya BG3. Lah mengenai BG itu siapa itu kan tadi kan kakak bilang kakak tuh nggak tahu BG itu siapa ya. Taunya tuh sebagai orang Indonesia ya BG itu ya ini Bagus. Ini Bagus ya Pak. Bagus siapa kemarin tadi Bagus Bagus Gunarso ya. Mohon maaf nih kalau namanya kebetulan sama dengan ini ya, Bagus Gunarso ya. Mohon maaf kalau sama ya. Ini enggak sengaja memilih Gunarso, ini kebetulan saja yang kakak itu ingat itu Bagus Gunarso ya. Nah, lah kalau yang di luar negeri itu siapa ya? Saya nggak tahu, kakak nggak tahu BG itu siapa. Mungkin saja yo misalnya ini taruh saja nih. Saya nggak tahu, nggak ingat belas. Misalnya siapa ya? Misalnya namanya Bull, misalnya Bull ya. Bull itu siapa ya? Nggak tahu namanya Bull itu siapa, nggak tahu ya. Misalnya ada sebuah nama ya, nggak tahu ini nama hewan apa nama manusia, nggak tahu. Ini misalnya bull, misalnya ini cuma misalnya saja. Saya nggak tahu bull goats itu siapa, nggak tahu saya. Nah, nggak tahu bull goats itu siapa. Yang saya tahu itu nama-nama perusahaan ya. Misalnya kalau di perusahaan Jepang itu kan misalnya Yamaha, misalnya ada Yamaha gini. Ada perusahaan yang memproduksi mesin-mesin sepeda motor namanya Yamaha. Ada juga ini di Jepang ya, di Jepang. Nah, kalau di Amerika tuh misalnya apa ya? Misalnya ada tuh perusahaan komputer, software komputer tuh namanya misalnya ada perusahaan yang bernama Microsoft ya. Ini orang hebat ini. Cuma saya lupa itu siapa pemiliknya, itu saya lupa ya. Saya lupa atau mungkin nggak tahu ya. Orang saya itu ya anggap saja masih taman kanak-kanak ya. Ada perusahaan Microsoft ya, ada tuh, itu di Amerika letaknya ya. Ada perusahaan, misalnya perusahaan mobil namanya apa ya, misalnya mobil BMW itu tulisannya gini, BMW ya. Nah ini ya, nanti kakak juga pesan ya, nanti kalau sambil di rumah sambil baca-baca itu baca di Wahyu ya, Wahyu pasal berapa? Wahyu pasal 13 ya, nanti dibaca ya. 13 ayat 18 ya. Nah, ini ada hubungannya dengan angka 666 itu tadi. Lah, kan mula bukannya gini. Pada waktu saya membuka angka 66 itu saya didamprat habis-habisan oleh seorang yang sangat pintar sekali, yang lebih pintar dari saya itu ya. Wah, Bapak itu salah, itu Bapak itu tidak betul. Oh kan 666 itu kan bilangan seorang. Lah seorang itu satu orang. Lah kalau World Head Session Orgenai itu kan banyak orang isinya ya. Ratusan orang bahkan ribuan orang yang bekerja di perusahaan itu. Lah saya kan didamprat habis-habisan waktu itu. Lah terus dia menunjukkan yang betul itu ini loh, bilangannya itu 68. Terus dia tuh menghubungkan dengan kode-kode bahasa komputer lah istilahnya, yang waktu itu saya belum paham. Nah, ternyata ya kemarin itu pada video kemarin itu kan ternyata ya kalau World Head Organization
dan seterusnya itu dihubung-hubungkan kan jumlahnya kan 68 huruf. Apa kemarin? Siapa yang masih ingat kalimatnya gimana? Nah, kalimatnya gimana? Siapa yang masih ingat? Kalimatnya nih tak ingatkan lagi ya kalimatnya ya. Adik-adik kan lupa toh? Ini tak ingatkan kembali bagi yang lupa ya. Word L terus apa tuh session, ini mengingatkan saja session or jenai ya. Terus kata yang kedua apa itu kemarin or jenai new word. Cepat aja ya biar nggak bosen ya. Drawer ya, drawer itu apa ya, jangan tanya kakak ya, kakak tua jangan tanya kakak tua ya, kakak tua nggak tahu drawer itu apa. New word drawer. Terus apa itu side jenuh ya, saya jenuh. Terus apa yang terakhir itu cain fact ya, cain fact ya. Word health session or jenai, new word drawer, cait geno. Oh, ada kalimat yang kata yang terlewat. Di sini ada, ini terlewat ini. True ya, true. True itu, kalau true ini saya tahu tuh artinya melalui ya. True. Di sini ada kata ini ada itu sebuah sign fact ya. Sign fact itu apa ya? Kakak tuh kebetulan lupa atau nggak tahu malahan ya, pura-pura tahu tapi belum malahan ya. Nah demikian ya adik-adik ya. Jadi paham ya bahwa angka 68 itu kok itu simbolis dari huruf B dan huruf G ya. Huruf G nih sama ya, gitu ya. Demikian penjelasan dari kakak tua. Terima kasih telah mendengarkan.